Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang doa. Saudara, berbicara tentang doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami secara mendalam. Kenapa saudara? Karena doa, melalui doalah kita meminta kepada Allah. Dan bukan hanya sebagai media untuk meminta kepada Tuhan. Doa adalah alat komunikasi kita, media komunikasi kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Bayangkan saudara, kalau doa adalah alat atau media kita berkomunikasi, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita bisa memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita sadari betul-betul, doa itu betapa pentingnya. Bukan hanya penting untuk kita berdoa setiap hari, tetapi kita juga perlu benar-benar memahami tentang doa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, tetapi mereka tidak benar-benar memahami tentang doa, sehingga doa itu tidak efektif bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara. Kita memahami tentang doa. Karena sekali lagi betapa pentingnya doa. Melalui doa kita berkomunikasi dengan Allah kita, dengan pencipta langit dan bumi. Sebagai gambaran saudara, di zaman modern ini kita punya alat komunikasi yaitu smartphone. Saudara, hari ini ada orang yang berani bayar mahal supaya punya smartphone yang berkualitas, supaya dia bisa berkomunikasi. Dan tentu saja selain dia harus bayar harga untuk memiliki smartphone yang berkualitas, dia juga harus tahu bagaimana memfungsikannya. Dan dia juga harus tahu bagaimana merawatnya, supaya alat komunikasinya ini yang sudah dia bayar dengan mahal supaya memilikinya, alat komunikasi ini juga terawat dan bisa difungsikan. Demikian juga saudara, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus belajar betul, kita harus memahami bagaimana harus berdoa dan segala sesuatunya tentang doa, supaya doa itu benar-benar efektif di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak di dalam video ini saudara, di dalam channel ini video-video tentang doa yang telah saya buat. Saudara bisa belajar lebih banyak lagi tentang doa. Tetapi di dalam video ini saya rindu kita belajar lagi tentang doa. Lebih banyak kita belajar tentang doa supaya kita memahami dan mempraktekkan doa yang benar, dan kita akan mengalami perkara-perkara besar
di dalam Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan pikiran-pikiran saya, tetapi saya akan menggali firman Tuhan dan menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa dari teks firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur yang menceritakan bagaimana pengalaman dari pemazmur ini, yaitu pengalaman dari doa-doanya, pengalaman dalam hidupnya ketika dia menghidupi doa.
Itu yang diceritakan di ayat 16, saudara, di mana dia berkata, marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi pemazmur ini mengatakan, mari dengarkan aku. Dia mengajak umat-umat untuk mendengarkan apa yang akan dia ceritakan, supaya umat-umat mendengarkan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, apa yang Tuhan lakukan bagi dia, dan yang menjadi alasan sehingga Tuhan bertindak dalam hidupnya adalah ayat yang ke-17, di mana dia berkata, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi intinya, saudara, pemazmur ini mengajak umat-umat Tuhan. Dia mau bersaksi kepada umat-umat Tuhan. Dia ingin umat-umat Tuhan mendengar apa yang menjadi pengalaman hidupnya, yaitu tentang doanya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi dia ketika dia berdoa. Dia juga mau menceritakan bagaimana dia berdoa, dan apa yang dia lakukan setelah dia berdoa, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap doa-doanya. Itu yang akan kita belajar, saudara, dari pemazmur ini, segala sesuatu tentang doa. Dan kemudian sebelum ayat yang ke-16 ini, saudara, mulai ayat 1, dia menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan bekerja. Di ayat 3 misalnya, dia berkata, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Dia menegaskan betapa dahsyat Allah itu, betapa luar biasa Allah bekerja, Allah campur tangan. Dan itulah yang dia katakan di ayat 16. Itu yang Tuhan kerjakan bagi dia. Bahkan dia katakan ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi saudara, yang saya mau menyimpulkan, yang mau ditegaskan oleh pemazmur ini, dia mau menceritakan kedahsyatan Allah. Dia mau menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Itu yang dia katakan tadi di ayat 16, aku mau menceritakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku. Dan dia mau menceritakan bahwa perbuatan besar Tuhan itu Tuhan kerjakan bagi dia ketika di ayat 17 dia berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan. Artinya saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang begitu dahsyat. Dia berkata di ayat 3 tadi, saudara, betapa dahsyatnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan perbuatannya yang dahsyat terhadap manusia. Itu yang dia ceritakan sebelumnya, dan kemudian dia menegaskan dia alami itu. Perbuatan-perbuatan Allah itu dia alami di dalam kehidupannya, dan bagaimana sehingga dia mengalaminya. Karena ayat 17 dia berkata, karena dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau saudara rindu mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan saudara, maka hal yang harus dan tidak bisa tidak saudara harus lakukan adalah berdoa. Kalau saudara diberi kesempatan untuk mengalami perkara besar, yaitu melalui doa, tetapi saudara tidak menggunakan media itu, tidak menggunakan fasilitas itu untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat daripada Tuhan, betapa ruginya saudara. Itu sebabnya alamilah perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Tentu saja, setiap kita rindu saudara mengalami Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini
Ada saudara yang sedang menanggung beban hidup. Ada penyakit mungkin yang sedang saudara tanggung, yang saudara butuhkan Allah bertindak. Saudara butuhkan Allah melakukan perkara besar. Saudara butuhkan Allah melakukan mujizat. Dengar saudara, berdoalah. Berdoalah, maka tidak ada yang mustahil. Allah akan melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini ada masalah beban kehidupan yang menindih hidup saudara, beban masalah keluarga, beban masalah ekonomi, beban masalah pekerjaan, bisnis yang sedang sulit untuk berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu Allah melakukan perkara besar di sana, kalau saudara rindu Allah bertindak di sana, maka berdoalah. Berdoalah, karena Allah akan melakukan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saudara, itu yang menjadi tujuan, salah satu tujuan dibuatnya channel ini. Selalu saya mengingatkan, saya membuat beberapa channel, salah satunya adalah channel ini, dan juga ada channel Renungan Pagi saudara, yaitu channel Renungan Penyejuk Jiwa, di mana saudara bisa setiap hari sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan di pagi hari melalui Renungan Penyejuk Jiwa. Dan kemudian di channel ini saudara bisa merenungkan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan di akhir dari renungan itu, saya ajak saudara untuk selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Setiap renungan, di akhir renungan itu pasti ada doa di sana. Saya menopang saudara di dalam doa di sana. Kenapa saudara? Karena doa itu adalah media yang sangat penting yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, supaya melalui doa kita mengalami perkara-perkara yang besar. Melalui doa kita mengalami perkara yang dahsyat. Biarlah melalui doa-doa yang kita naikkan setiap malam melalui renungan ini, dan doa-doa yang dinaikkan setiap pagi melalui Renungan Penyejuk Jiwa, kita mengalami perkara besar. Saudara mengalami perkara besar. Saya sangat bersyukur saudara. Begitu banyak kesaksian yang mengatakan saya mengalami Tuhan, doa saya dijawab, saya disembuhkan, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat bersyukur saudara. Anak-anak Tuhan mengalami perkara-perkara besar seperti yang ditegaskan ayat 1 sampai ayat 15 ini saudara. Ditekankan betapa dahsyat Allah bekerja. Dan biarlah dalam hidup saudara juga betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita setiap malam berdoa dan saling menopang di dalam doa, dan setiap pagi sebelum bekerja juga berdoa dan saling menopang dalam doa. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan konsistenlah berdoa saudara, supaya kita mengalami perkara-perkara yang sangat besar daripada Tuhan, perkara-perkara yang sangat dahsyat daripada Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar, baik di dalam doa malam atau renungan malam maupun renungan pagi saudara. Tuliskan di sana, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat apa yang saudara alami ketika saudara berdoa. Perkara dahsyat, perkara besar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara berdoa. Mari kita alami perkara-perkara besar ketika kita hidup berdoa. Nah saudara, seterusnya saya ingin kita lihat bersama. Tadi dikatakan ayat 16, pemazmur ini berkata, "Mari, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap aku." Jadi dia mau menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Dan di ayat 7 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi dia, pemazmur ini mau menceritakan tentang kehidupan doanya, sehingga dia mengalami perkara-perkara besar daripada Tuhan. Nah itu yang saya ingin lihat, saya ingin kita lihat bersama saudara. Doa yang bagaimana? Apa yang mau dia ceritakan tentang doa yang bisa kita belajar dari teks firman Tuhan ini? Apa yang pemazmur mau ceritakan tentang pengalaman doanya untuk kita aplikasikan dan terapkan dalam hidup kita, untuk kita juga mengalami perkara-perkara besar? Yang pertama dia berkata di ayat 18 saudara. Hal yang mau dia ceritakan tentang doa, di ayat 18 dia berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi yang mau dia ceritakan adalah tentang doanya, permohonannya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kenapa doanya didengar oleh Tuhan dan dia mengalami perkara yang besar? Dia mengalami perkara yang dahsyat saudara.
Karena dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan mau mendengar karena aku tidak punya niat jahat. Artinya saudara, dalam doa-doa yang dia naikkan itu adalah doa dengan niat yang tulus, doa dengan niat yang baik. Karena dia berkata, kalau tadinya ada niat jahat dalam doa-doaku, ketika aku menaikkan doa, maka Tuhan tidak akan mendengar aku. Doa-doaku tidak akan dijawab. Aku tidak akan mengalami perkara besar. Jadi saudara, yang pertama yang dia tegaskan di sini adalah dia menaikkan doa dalam ketulusan, dalam kebenaran, dalam niat baik. Artinya, untuk kita aplikasikan, hal pertama yang harus kita paham dan harus kita hidupi tentang doa adalah kita harus menaikkan doa-doa itu dengan niat baik. Kita harus menaikkan doa-doa itu dalam ketulusan. Ada orang-orang berdoa, memohon kepada Tuhan supaya orang lain celaka, saudara. Doa yang demikian pemazmur ini berkata tidak akan didengar oleh Tuhan. Kenapa pemazmur ini mengalami perkara besar? Karena dia menaikkan doa-doa dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus. Ada lagi di dalam Yakobus, kita sudah pernah belajar, saudara, firman Allah berkata bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi tidak mengalami perkara besar karena tidak berdoa. Tapi selanjutnya dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan jawaban doa itu untuk kepuasan hawa nafsumu. Itu kira-kira intinya. Jadi doa itu mau digunakan untuk memuaskan kedagingan, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keegoisan. Nah, itu tidak baik. Doa yang demikian tidak baik di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mau gunakan doa-doa yang kita alami atau jawaban doa yang kita terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita, kita harus pastikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Saudara, satu kali ada orang yang pernah memohon doa kepada saya dan kami berdoa tentang masalah ekonominya. Dan kemudian luar biasa perkara besar yang Tuhan kerjakan, saudara. Tuhan berkati ekonomi orang ini dengan dahsyat luar biasa. Dari hutang yang berlimpah-limpah, akhirnya dia bisa bayar semua hutangnya. Lalu kemudian dia bisa membangun rumahnya. Lalu dia bisa membeli beberapa pertapakan dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tetapi tahukah saudara, beberapa waktu kemudian akhirnya dia mulai main perempuan. Dia mulai pergi ke tempat pelacuran-pelacuran. Dengan apa dia pergi ke tempat pelacuran, saudara? Dengan uang hasil doa. Doa yang dijawab Tuhan, akhirnya diberkati usahanya. Dia gunakan uang itu, dia pergi ke tempat pelacur, saudara. Bayangkan, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Artinya dia gunakan hasil doa itu, atau dia gunakan apa yang dia inginkan dijawab melalui doa itu untuk kepuasan hawa nafsunya. Dan apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian dia kena penyakit sifilis, dan karena penyakit itulah mengakibatkan kematiannya kemudian. Bahkan kemudian keluarganya juga ikut sakit, istrinya ikut sakit, dan ada beberapa yang lain juga jadi korban. Bayangkan saudara, ketika doa-doa yang dinaikkan, permohonan-permohonan yang dinaikkan tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak digunakan untuk yang berkenan kepada Tuhan, itu akan mengakibatkan yang fatal. Tidak akan menghasilkan perkara besar. Pemazmur ini kenapa dia mengalami perkara besar? Karena dia naikkan doa-doa dalam ketulusan, dia naikkan permohonan-permohonan dalam ketulusan, dan dia gunakan juga hasil jawaban doa itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara berdoa,
supaya saudara mengalami perkara-perkara besar. Pastikan doa-doa saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan doa-doa saudara untuk yang berkenan kepada Tuhan. Ketika doa saudara dijawab, biarlah saudara beri kepada Tuhan apa yang harus diberi kepada Tuhan. Saudara belajar mengucap syukur, saudara membantu pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Saudara, ada satu pengusaha yang sangat terkenal, yang produknya pasti ada di rumah saudara. Pengusaha ini ada di Korea, saudara, dan dia menjalankan usahanya. Dia sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan. Lalu kemudian sebelum menjalankan usahanya, dia buat komitmen. Dia berkata begini, saudara, itu kisah nyata. Dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini berhasil, maka aku akan bangun 100 gereja. Bayangkan, saudara. Akhirnya dia bangun usahanya berhasil, usahanya makin berkembang. Akhirnya dia bangun satu demi satu gereja. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan kemudian usaha itu makin berkembang, bahkan mendunia, saudara. Sampai di rumah saya dan di rumah saudara pasti ada itu produknya. Lalu kemudian dia bangun lagi, dan sampai akhirnya, saudara, dia bisa bangun 100 gereja. Lalu kemudian karena berkat Tuhan begitu berlimpah, dia lanjutkan sampai 1000 gereja. Saya tidak tahu persis udah berapa gereja sekarang, tetapi kemungkinan berdasarkan data beberapa waktu yang lalu sudah hampir 1000 gereja, saudara. Wow, tadinya kalau dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini diberkati, aku akan berjuang membangun 100 gereja. Hanya itu, saudara, permintaannya sebenarnya. Tetapi Tuhan berkati sampai bisnis itu mendunia. Dan dia juga buat komitmen lebih besar untuk 1000 gereja. Hari ini, apa yang menjadi komitmen saudara terhadap berkat Tuhan yang saudara terima? Apa yang saudara lakukan? Kemana saudara salurkan? Apakah semuanya untuk aku, dan aku? Apakah semuanya untuk ego, dan ego saudara? Ataukah untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara berdoa dengan penuh ketulusan. Saudara berkata, Tuhan, kalau doaku ini dijawab, aku akan berbuat ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pemberitaan Injil. Aku akan membantu pembangunan pekerjaan rumah Tuhan. Aku akan membantu orang-orang miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pemazmur ini mengalami perkara besar karena dia menaikkan doa dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia berkata ayat 19, saudara, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Hal kedua yang dia tegaskan adalah bahwa ketika dia menaikkan doa yang tulus, dia berkata, Allah mendengar doaku dan memperhatikan doaku. Saudara, ketika kita menaikkan doa yang benar, dengar, Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa saudara. Allah pasti memperhatikan doa-doa saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa yang tulus, doa-doa yang benar, Allah tidak akan mengabaikan saudara. Firman-Nya ini, pengalaman pemazmur ini berkata bahwa ketika dia menaikkan doa yang benar, Tuhan mendengar doanya, Tuhan perhatikan doanya. Bahkan saya percaya saudara, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup lakukan. Sama seperti pengusaha tadi, dia hanya minta diberkati supaya bisa membangun 100 gereja. Tuhan berkati berlimpah-limpah, beratus kali lipat dari permintaannya, sehingga dia pun berkomitmen sebelum dia mati, dia sudah membangun 1000 gereja, 1000 rumah ibadah. Artinya apa, saudara? Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup kerjakan ketika kita menaikkan doa-doa dalam ketulusan. Percaya saudara, doa-doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan kalau saudara menaikkan doa yang benar. Itu yang harus saudara pahami, supaya saudara menaikkan doa yang benar dan konsisten menaikkan doa yang benar. Karena kalau saudara tahu bahwa Allah pasti menjawab, Allah pasti mendengar saudara, maka saudara akan menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan.
naikkan doa dalam ketulusan, maka Tuhan pasti menjawab saudara. Bahkan ayat 20 dia juga menjelaskan tentang kehidupan doanya. Di ayat 20 dia berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ketika dia tahu bahwa doanya sudah dijawab, doanya didengar oleh Tuhan, doanya diperhatikan oleh Tuhan, apa katanya saudara? Terpujilah Allah. Jadi sekali lagi dia gunakan, ketika dia tahu bahwa doanya dijawab, dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia puji Tuhan, dia muliakan Tuhan, dia agungkan Tuhan. Wajar pemazmur ini mengalami perkara besar, perkara yang dahsyat dalam hidupnya saudara. Karena ketika dia menaikkan doa yang tulus dan akhirnya doanya dijawab, dia muliakan Tuhan. Semakin doamu dijawab, semakinlah memuliakan Tuhan. Semakin engkau mengalami perkara-perkara besar, oleh Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, semakinlah memuliakan Tuhan. Yang seringkali membuat banyak orang-orang tidak mengalami perkara yang dahsyat, padahal Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Tetapi orang tersebut pada akhirnya tidak mengalaminya. Pada akhirnya rancangan Tuhan tidak digenapi dalam kehidupannya, karena ketika mulai langkah demi langkah, step demi step Tuhan genapi saudara, orang itu tidak bisa dipercaya. Ketika Tuhan jawab perkara kecil saja, dia tidak lagi hidup memuliakan Tuhan. Di sini prinsip bahwa orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar saudara. Ketika Tuhan jawab doa saudara dalam perkara-perkara kecil, dan kemudian saudara memuliakan Tuhan atas jawaban itu, saudara akan dipercayakan perkara besar. Tetapi ketika Tuhan menjawab saudara dari perkara-perkara kecil, dan dari sana pun saudara tidak bisa dipercaya, saudara lupa memuliakan Tuhan, saudara lupa bersyukur, saudara lupa berbuat untuk Tuhan, mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya, maka saudara tidak akan dipercayakan perkara besar. Itu sebabnya belajarlah untuk memuliakan Tuhan atas campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur kita sudah belajar dari Mazmur pasal 66 ini tentang doa, di mana pemazmur ini mengungkapkan kehidupan doanya. Dia ceritakan kehidupan doanya, di mana dia menaikkan doa-doa yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga doanya dijawab. Dan ketika doanya dijawab, dia juga memuliakan Tuhan, sehingga dia mengalami perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar tentang doa saudara, bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita, ketika kita menaikkan doa dalam ketulusan, ketika kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan ketika kita tahu dan melakukan bahwa ketika kita berdoa, kita harus memuliakan Tuhan sebelum dan sesudah doa-doa kita dijawab, supaya kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang telah kita belajar di malam hari ini saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami perkara besar melalui doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya menumpangkan tangan atas saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Kami sudah belajar bagaimana harusnya berdoa, dan apa yang engkau lakukan terhadap doa-doa kami, dan apa yang harus kami lakukan ketika engkau memperhatikan doa kami. Kami sudah belajar Tuhan, itu sebabnya kami mau menaikkan doa yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kami tahu doa kami pasti dijawab, dan kami mau menggunakan jawaban-jawaban doa yang kami terima daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka berdoa dengan tulus, dan ajar mereka untuk memuliakan Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang mereka terima. Terpujilah namamu Bapa, hamba berdoa berkati setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan ajar mereka meraih dan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa dan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya, sekali lagi Tuhan, jamah dan berkati anak-anak-Mu untuk berkomitmen buat firman-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa syafaat bersama, bersepakat bersama menaikkan pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka
penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa,
sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gerejamu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.